Tahap kedua nanti bertahan. Mulai bertahan bahwa kita memang berbeda, tapi kami yang paling benar. Nanti berkembang mulai mengurangi perbedaan, menyadari bahwa ada kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, nanti baru mulai berkembang penerimaan. Jadi penerimaan bahwa memang ada kelompok lain yang berbeda. Syukur-syukur bisa beradaptasi dan bisa berintegrasi. Nah, kalau kita lihat di kampus pun sekarang kelihatannya juga belum sampai pada tahap penerimaan. Jadi yang berkembang justru saling menolak, menghindarkan perbedaan. Kemudian masing-masing bertahan dan juga ya mencoba sedikit mengurangi perbedaan. Belum sampai pada level penerimaan, adaptasi dan integrasi. Maka Bhinneka Tunggal Ika ini masih jauh kita lihat. Kalau kita lihat dari sini. Jadi karena itu pendidikan toleransi mutlak harus ada di kampus-kampus. Belajar berbeda-beda. Beda agama, beda etnik, beda ideologi, beda itu. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga belajar dari Maluku bahwa di Maluku bisa dibangun kebersamaan itu. Dibangun kebersamaan itu melalui penggalian kearifan lokal. Jadi kearifan lokal selalu ada. Di UI saya kira juga ada kearifan lokal itu ada di UI. Di semua kampus juga punya kearifan lokal. Kekhasan dari UI. Bagaimana UI sebenarnya sebagai part of solution, bukan part of problem. Kira-kira begitu ya. Jadi perlu dibangun kebersamaan ini. Kemudian yang ketiga, ini pelajaran dari Maluku juga, dan pelajaran sebenarnya juga dari Papua, juga dari Aceh. Adanya distorsi sejarah ini. Maka kelihatannya di UI kita mesti juga belajar menulis sejarah bersama lagi. Jadi menulis sejarah bersama itu untuk yang kita sebut menghindarkan collective memory distortion. Jadi distorsi-distorsi sejarah masa lalu ini masih ada, baik tentang Islam, Kristen, Cina, Arab, pribumi, kemudian juga katakanlah juga wilayah Jawa atau juga yang lain. Kita lihat distorsi collective memory distortion ini masih banyak sekali. Begitu juga di UI kita lihat. Ini pelajaran yang ketiga. Yang keempat, memang Indonesia bisa damai kalau semua orang Indonesia bisa berpikir kritis. Nah, di psikologi ada yang disebut dengan integrative complexity namanya. Jadi semakin kompleks berpikirnya dan semakin terintegratif dia, orang itu biasanya semakin toleran. Tapi semakin hitam putih cara berpikir seseorang, jadi semakin hitam putih cara berpikir seseorang, semakin intoleran. Nah, kita lihat cara berpikir ini juga mulai berkembang di kampus. Hitam putih. Jadi kita lihat, bukan berpikir kompleks, bukan berpikir alternatif. Makanya kita lihat juga kampus-kampus yang hitam putih ini yang biasanya adalah sains, kampus sains ini paling gampang jadi radikal, jadi intoleran. Jadi radikalisme itu ya pasti ya di fakultas yang sains lah, ya MIPA, ya teknik, ya kedokteran lah kira-kira gitu. Tapi di kampus-kampus yang lebih berpikirnya alternatif, sosial atau yang lain biasanya kurang katakanlah radikalismenya.
atau juga yang lain. Nah, ini dilihat dari integratif kompleksitinya, dari cara berpikir kritisnya. Ini penting sekali dikembangkan di kampus. Kampus jangan berpikir hitam putih. Cilaka kalau udah berpikir hitam putih, benar salah. Kira-kira begitu ya. Dunia ini sangat kompleks sekali. Jadi kita kembangkan berpikir kritis. Kemudian juga pelajaran dari Maluku, stereotip identitas tentang Islam, Kristen, kemudian juga yang lain, kita memang harus mulai menghapuskan politik identitas. UI adalah Indonesia, UI adalah keseluruhan, bukan UI adalah hanya berdasarkan identitas kelompok-kelompok tertentu saja, kira-kira gitu. UI adalah unity, universal. Jadi sebagai UI, sebagai Indonesia yang beragam, UI yang beragam dan kompleks, dan juga ini kira itu juga kita harus hapuskan politik identitas ini. Kalau enggak ya kampus bisa bubar juga. Kalau kita lihat politik identitas ini berkembang. Dan yang terakhir, kita juga harus hilangkan mental jadi korban ya. Saya yang paling korban, saya yang paling dizalimi, katakanlah gitu. Makanya di Indonesia kadang-kadang nggak relevan lagi bilang mayoritas minoritas. Mayoritas di Indonesia merasa menjadi paling korban di Indonesia gitu. Minoritas ya juga merasa yang paling korban, dan minoritas dan mayoritas berlomba-lomba menjadi yang paling dizolimi. Ajaib sekali kan kita lihat. Nah, mental korban ini, mental paling dizolimi ini harus dihapuskan dari muka bumi Indonesia sebetulnya. Baru kita bisa damai. Saya kira ini 6 pelajaran yang penting yang perlu kita kembangkan nanti di kampus, juga di UI tentunya. Jadi pendidikan toleransi, mari kita bangun kebersamaan dan kita bangun kearifan lokal di UI punya. UI adalah part of solution, bukan part of problem. Kita tuliskan sejarah masa depan bersama. Kita juga berpikir kritis, kita hapuskan politik identitas, dan terakhir kita hilangkan mental jadi korban ini, mental dizolimi ini. Baru UI akan damai, UI juga menjadi part of solution, UI juga menjadi titik tolak untuk membangun peace among, yaitu damai Indonesia secara berkelanjutan. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa. Anda adalah harapan masa depan kita. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu kembali dengan Indonesia yang lebih damai ke masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan Malik, ahli resolusi konflik dalam tingkat nasional dan internasional, yang telah berbagi dengan mahasiswa bagaimana resolusi konflik ya. Karena ini bisa diterapkan tidak hanya di skala nasional maupun internasional, tapi juga skala kecil peer group dan skala Universitas Indonesia Dan yang pastinya. paling penting juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari secara Betul, pribadi. Tadi kalau kita betul juga sekali. menyimak apa yang disampaikan bahwa segala sesuatu itu yang paling penting adalah kita berpikir kritis namun tidak mengabaikan perbedaan itu sendiri dalam lingkungan kita ya. Betul sekali. Dan Reska, setelah Iya, ini masih dalam topik yang sama, talk show study case merajut potensi bangsa Indonesia, masih akan ngomongin soal bagaimana kita harus hidup berdampingan betul. dalam pluralisme ya, Reska ya. Dan kali ini Kita akan narasumbernya, menghadirkan narasumber yang akan menarik juga, wah luar akan biasa. mengupas karena studi kasus yang berkaitan dengan
sikap-sikap hal-hal Iya, menghargain perbedaan, toleransi dan sebagainya, ini menjadi elemen yang sangat penting. iya, Kita akan mendengarkan, paparan berikut ini akan disampaikan oleh Pendeta Jeki Manuputi atau akrabnya dipanggil Pak Jack Manuputi gitu ya, iya. selaku praktisi resolusi konflik di Ambon. Selamat mengikuti. Maluku dikenal sebagai provinsi kepulauan terbesar di Indonesia dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak lebih kurang 1.300 pulau. Sejak masa lampau, Maluku juga dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah yang pada zaman itu menjadi sasaran ekspansi perdagangan global. Oleh beberapa penelitian historis, persentuhan Maluku dengan dunia global melalui perdagangan rempah-rempah bahkan telah terjadi sebelum Masehi. Karena kekayaan rempah-rempah di Kepulauan Seribu Pulau ini, ekspansi dagang bangsa-bangsa kemudian berubah menjadi penundukan dan penjajahan selama waktu ratusan tahun dan meluas ke seluruh Nusantara. Jejak perdagangan dan penjajahan masih bisa ditemui melalui situs lebih dari 1.000 buah benteng yang dibangun penjajah di Maluku maupun di Maluku Utara. Persentuhan yang panjang dengan dunia luar berdampak juga pada kayanya unsur-unsur kebudayaan di Maluku. Di Maluku kita bisa melacak elemen-elemen kebudayaan yang bersentuhan dengan tradisi Timur Tengah, Cina, India, Eropa, Jepang, Melayu, maupun percampurannya dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pada tahun 1999, Kepulauan Indah ini dilanda konflik kemanusiaan berwajah agama yang memporak-porandakan Maluku secara fisik maupun merusak relasi-relasi sosial budaya yang terbangun selama ini. Konflik antara komunitas Muslim dan Kristen berlangsung dengan intensitas yang tinggi sampai tahun 2002 dan masih berlanjut dalam skala lebih kecil sampai tahun 2011. Ini merupakan konflik kemanusiaan antaragama yang boleh dikatakan terbesar di Indonesia sejak era kemerdekaan. Kerusakan yang dikorbankan, yang diakibatkan oleh konflik ini sampai saat ini masih terus terseret, terutama kerusakan sosial dalam berbagai aspek. Akibat konflik, masyarakat hampir secara total tersegregasi pemukimannya berdasarkan garis agama. Sekalipun realitas segregasi bukan hal yang baru karena sudah berlangsung akibat penjajah membagi wilayah berdasarkan garis agama di masa lampau. Salah satu pertanyaan besar yang seringkali saya terima terkait konflik ini adalah mengapa wilayah yang terkenal dengan kekerabatan Muslim Kristen, terkenal dengan konsep pela dan gandong bisa porak-poranda terpapar konflik? Apakah budaya-budaya lokal yang menjadi pengaman integrasi sosial tidak mampu menghadang konflik seperti ini? Menjawab pertanyaan ini, kita perlu menengok jauh ke belakang. Apa yang dikatakan sebagai sejarah relasi harmonis antara Islam dan Kristen di Maluku sesungguhnya hanya quasi history, keharmonisan seolah-olah. Islam dan Kristen sebenarnya menyeret memori kolektif mengenai kepahitan perjumpaan yang dialami sejak tibanya kaum kolonial. Ada banyak kisah pahit yang mengendap di bawah lapisan narasi lokal dan direkam dalam lagu-lagu dan pantun-pantun tua masyarakat di Maluku. Jelasnya, kekerabatan dan kohesi sosial antar pemeluk agama di Maluku pada awal perjumpaan mereka tidak diinisiasi oleh agama-agama itu sendiri, melainkan berakar dan bersandar pada model-model kekerabatan tradisional yang lahir dari kearifan lokal masyarakat di Maluku. Dengan kata lain, budaya lokal menjadi zona pengaman bagi perjumpaan agama-agama yang masuk kemudian. Pela dan gandong misalnya adalah dua model kekerabatan yang melampaui perbedaan agama. Pela merupakan fakta persaudaraan antar dua negeri, apapun latar belakang agamanya yang dilakukan oleh berbagai alasan. Di antaranya saling membantu ketika terjadi bencana. Sementara gandong atau kandungan adalah fakta persaudaraan berdasarkan pertalian darah sejak masa silam antar dua atau lebih negeri-negeri yang percaya bahwa mereka berasal dari satu garis keturunan di masa silam. Dengan demikian, ikatan persaudaraan berdasarkan konstruksi kearifan lokal telah mengakar secara kuat sejak masa lalu sekaligus menjadi zona penyangga dan pengaman bagi ketegangan-ketegangan yang muncul di wilayah agama. Masih banyak elemen-elemen kebudayaan lainnya yang saling terintegrasi dan mengkonstruksikan sistem kemasyarakatan di Maluku secara utuh.
Di antaranya sistem pemerintahan adat, budaya gotong royong, kepemilikan tanah ulayat, model-model berkesenian, dan lainnya. Sayangnya, oleh berbagai sebab kemudian sistem ini melemah dan terpecah-pecah. Modernisasi salah satu penyebabnya. Selain itu, kebijakan penyeragaman yang dilakukan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 ditengarai turut memberi andil bagi pelemahan zona pengaman di wilayah kebudayaan ini. Dalam perkembangan kemudian, gesekan-gesekan sosial dalam masyarakat semakin berkembang. Narasi-narasi konflik di masa lalu diproduksi ulang dan menyumbang pada ketegangan diam antara pemeluk agama di Maluku. Kondisi ini menyediakan panggung yang seksi bagi provokasi konflik di wilayah agama pada tahun 1999, ketika kondisi politik di Indonesia sedang goncang akibat transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Konflik tak terelakkan dan berlangsung dalam waktu panjang dan berdarah-darah. Pada tahun 2002, konflik mereda. Namun secara sporadis berlangsung terus dalam skala lebih kecil sampai tahun 2011. Upaya-upaya penghentian konflik dan pembangunan perdamaian di Maluku melibatkan berbagai pihak, baik lokal, nasional maupun internasional. Beragam strategi dikelola oleh berbagai pihak dalam bentuk intervensi kemanusiaan, intervensi hukum maupun intervensi kebudayaan. Pada aspek kebudayaan, kami temukan bahwa sekalipun konflik merobek-robek relasi sosial namun tidak menghancurkannya sama sekali. Ikatan-ikatan pelagandon di antaranya masih tetap terjaga sekalipun dilakukan melalui perjumpaan-perjumpaan yang tersembunyi. Ya, ini merupakan modal sosial yang kemudian kami kelola dengan cara membawanya keluar secara bertahap dan memanfaatkannya sebagai instrumen perbaikan sosial. Awalnya ada banyak penolakan, tapi syukur masyarakat dari semua kubu yang bertikai tiba pada kesadaran bahwa konflik ini menghancurkan mereka secara bersama. Tidak ada yang dimenangkan oleh konflik. Penderitaan begitu terasa dan masif, dan dampak konflik akan ditanggung oleh sekian generasi Maluku ke depan. Pada posisi itu, berkembang upaya-upaya masyarakat untuk mengulik kembali narasi-narasi dan memori kolektif mengenai kerukunan yang pernah mereka hidupi bersama. Agama-agama tak sepenuhnya memberikan jawab. Politik juga demikian. Model-model rajutan sosial berbasis kearifan lokal lalu dilihat sebagai yang paling berpotensi untuk kembali membangun kohesi sosial yang rusak. Kerja-kerja Bina Damai lalu dilihat sebagai kerja kebudayaan. Rekaman bersama mengenai elemen-elemen budaya dan kearifan lokal yang telah membentuk lapisan mental bersama tidak hancur akibat konflik dan kini mulai dimanfaatkan kembali. Hal ini menyumbangkan energi positif yang sangat besar dalam kerja-kerja perdamaian pasca konflik di Maluku. Ada semacam rasa bersalah yang harus ditebus bersama oleh masyarakat Maluku. Hubungan pelagandon dan berbagai bentuk kekerabatan lainnya dihidupkan lagi dengan energi yang jauh lebih besar dari situasi sebelum konflik. Model-model pela yang dulu mengikat relasi antar dua negeri kini dikembangkan bahkan untuk mengikat relasi antar sekolah atau universitas dari dua wilayah yang tersegregasi. Kerja-kerja kebudayaan menjadi marak dan sedapat mungkin dikerjakan bersama sebagai kerja lintas agama di Maluku. Musik di antaranya. Sebelum konflik kita mengenal musik dan tarian yang biasanya ditampilkan berdasarkan tradisi Islam, demikian juga dalam tradisi Kristen atau lainnya. Pasca konflik, kita melihat banyak sekali kolaborasi musik dan tarian yang menggabungkan unsur-unsur agama dalam harmoni yang apik. Kerjasama dalam pembangunan gedung-gedung ibadah atau hari-hari besar agama juga semakin semarak dilakukan berdasarkan ikatan-ikatan kekerabatan berbasis kearifan lokal. Satu aspek yang perlu dikritisi, bahwa kearifan lokal dalam relasi-relasi kekerabatan konvensional di masa lalu, katakanlah pela dan gandong, tidak serta-merta melibatkan warga di luar masyarakat adat Maluku. Dengan kata lain, model-model kekerabatan ini belum menjadi sistem etika sosial yang mengatur relasi semua orang yang menetap di Maluku saat itu. Untuk ini,
Upaya revitalisasi terus-menerus dilakukan sambil menciptakan berbagai model budaya baru yang mengakomodir kemajuan yang semakin meningkat di Maluku. Kesenian dalam hal ini dipilih sebagai salah satu elemen kuat untuk mengatasi kendala dimaksud. Orang-orang Maluku suka bernyanyi. Ya. Ambon saat ini ditetapkan UNESCO sebagai City of Music, International City of Music, salah satu kota musik di dalam jejaring kota-kota musik internasional di bawah UNESCO. Dan segmen anak-anak muda tampil sebagai salah satu kelompok determinan yang mengelola kesenian untuk perdamaian, ya, atau Art for Peace pasca konflik di Maluku. Di Ambon berbagai bentuk berkesenian sedapat mungkin dikelola lintas agama dan biasanya ada embel-embel for peace. Panduan rampak musik hadrat misalnya, yang khas Islam dengan trompet pemuda gereja, adalah konsumsi yang sangat sering ditemukan dalam acara-acara hari besar agama saat ini. Photography for peace, ya, seni mural, sastra, dan berbagai elemen lainnya marak dikembangkan untuk membangun rasa percaya, social trust, berdasarkan rajutan persahabatan di antara kelompok muda lintas agama. Ada upaya yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menebus kesalahan masa lalu yang diakibatkan konflik kemanusiaan. Ada rasa malu bersama yang harus dibayar. Upaya healing atau penyembuhan dari trauma konflik memang tidak mudah dihilangkan dalam 1 atau 2 generasi ke depan. Karenanya kerja-kerja kebudayaan seperti ini perlu didukung dan dikembangkan selain kerja-kerja kemanusiaan ataupun penguatan instrumen hukum lainnya. Maluku dan konflik Maluku akhirnya menyisakan pembelajaran yang sangat mahal bagi negeri ini dari berbagai aspek, termasuk pembelajaran untuk menghargai kearifan-kearifan lokal dan budaya-budaya luhur bangsa ini yang telah meletakkan dasar bagi pembentukan karakter bangsa yang rukun, harmonis, dan bergotong royong. Indonesia sangat kaya dari aspek ini dan bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa-bangsa lainnya. Tugas kita merawat, menghidupinya, dan mengembangkannya, bukan menghancurkannya. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Jack Manuputi. Boleh kita beri tepuk tangan secara virtual. Tadi kita kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Jack bahwa esensi konflik itu bisa dilihat dari berbagai aspek gitu Iya, ya. betul. Pada saat kejadian bagaimana kita duduk bersama, menyelesaikan bersama, melihat peluang-peluang bersama, sehingga konflik ini bisa menjadi pembelajaran bersama. Yang paling penting adalah merawat dan menjaganya, bukan merusaknya. Itu Betul keywords sekali. yang disampaikan oleh Pak Jack di kesempatan kali ini. Sasti dan juga para mahasiswa baru sudah bergabung bersama kita secara virtual, yakni Pak Jack dan Pak Iksan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Jack. Halo Pak Jack, salam sehat. Selamat pagi, salam adik-adik mahasiswa, salam Bang Iksan. Aduh, udah lama baru kita ketemu. Bang Iksan ini, Bang Iksan cerita-cerita itu kita sama-sama di Maluku waktu itu. Oh, jadi sama ya Iya. Pak ya. Itu Ini kita sama-sama kalau lihat mulai. Pak Jack pagi hari ini suasananya agak sedikit berbeda. Sepertinya di pinggir pantai ya Pak Jack ya, walaupun secara virtual. Karena bicara Maluku jadi Kita jadi nggak mungkin liburan dong juga saya ya Pak Anginnya Jack. sampai sini Pak Jack. Terima kasih Pak Mungkin Jack saya telah sambil bergabung bersama kita Pak Jack. Nanti kita Iya. akan berbincang-bincang, tentunya para mahasiswa baru sudah siap ingin mendengarkan gitu ya. Sasti, Betul. apa yang perlu di highlight terkait Highlight. dengan materi kita hari ini ya. Iya, dan kami juga ingin menyapa Pak Ihsan Malik. Pak, selamat pagi Pak Ihsan. Terima kasih sudah Selamat berbagi. pagi. Selamat Mungkin boleh pagi. disapa para mahasiswa baru Universitas Indonesia, Pak Ihsan, silakan. Ya, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Jadi senang sekali bertemu pada kesempatan ini. Saya juga senang sekali ketemu dengan Bung Jacky Manuputi nih. Sudah lama kita tak jumpa ini. Jadi ya, jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Saya Jadi kira sekalian itu. nostalgia ya Pak Iksan dan Pak Jack ya. Iya. Reuni ya sepertinya ya. Iya. Baik Pak Ihsan,
Luar biasa sekali yang tadi sudah dijelaskan ya Reska ya oleh Pak Ihsan dan juga Pak Jack Manoputi tentang bagaimana merajut konflik dan juga bagaimana berdampingan despite of pluralism ya Iya. Mas Reska ya. Nah, ada yang menarik dari Pak Ihsan tadi UI harus unity, UI beragam walaupun beragam tapi kita harus tetap satu gitu. Nah, tadi banyak penjelasan-penjelasan konsep baru yang juga tentunya sangat memberikan insights baru kepada mahasiswa UI. Dan ada satu pertanyaan nih Pak Ihsan yang ingin saya dan Reska tanyakan. Kira-kira kalau dari skala mahasiswa, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dengan menerapkan konsep-konsep yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ihsan? Silakan Pak. Ya, jadi ya kalau belajar dari konflik-konflik Maluku atau juga belajar dari apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi pendidikan toleransi misalnya ya, di Maluku menarik sekali ini dilakukan oleh Pendeta Jack Manoputi dan teman-temannya misalnya. Mereka live in. Jadi bisa juga dilakukan sebetulnya antar fakultas. Bisa juga dilakukan antar kelompok-kelompok kajian atau juga yang lain. Jadi pendidikan toleransi ini penting menurut saya di UI. Jadi sudah terlalu eksklusif dari masing-masing kelompok yang ada. Kita harus katakanlah melebur menjadi satu. Itu yang pertama. Kedua, menurut saya juga mengapa saya juga menyarankan misalnya pendidikan kritis ini dikembangkan kembali. Ya karena apa? Karena ya nggak boleh hitam putih lah cara berpikir mahasiswa itu gitu. Dia harus betul-betul kritis, tapi juga kritis yang menghargai perbedaan dan keberagaman. Jadi kita lihat itu, makanya saya pikir mahasiswa justru harusnya yang paling potensial untuk hal-hal semacam ini. Dan juga soal pelurusan sejarah dan ya katakanlah ini sebetulnya kerja-kerja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, tapi juga harus ada unsur fun-nya. Tadi kan Pendeta Jacky Manoputi juga bilang ya kegiatan seni, kegiatan budaya, katakanlah kegiatan nyanyian atau juga pertukaran budaya dan lain-lain. Itu bisa jadi media sebetulnya untuk katakanlah membangun katakanlah perasaan beragam tapi satu, perasaan berbeda tapi kita bersama, perasaan juga yang lainnya. Saya kira itu yang harus kita lakukan dan mahasiswa buat saya adalah sangat potensial untuk melakukan hal itu. Kira-kira itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Betul sekali bahwa politik identitas tadi seperti yang Pak Ihsan bilang harus dihapuskan gitu ya. Dan mahasiswa adalah salah satu yang harus potensial dan vokal juga untuk terus menjunjung tinggi toleransi ya. Betul sekali. Ini saya masih tertarik juga ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, kita kalau berbicara mengenai konflik itu sendiri ya, mungkin di beberapa tahun terakhir ini telah terjadi migrasi gitu ya. Kalau biasanya konflik itu bisa berkaitan dengan fisik, kultural, dan budaya. Namun sekarang kalau kita melihat di era digital, konflik ini seakan-akan pindah nih Pak. Dari yang biasanya zona konvensional kemudian pindah ke zona digital gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa ini sehingga tidak terjebak konflik yang dibangun oleh orang lain gitu? Nah, ini pelajaran yang penting memang ya. Ini yang virtual konflik ini. Jadi kalau di Maluku dulu kita konflik di dunia nyata. Tapi sekarang ini dunia nyata dan dunia maya gitu ya. Kadang-kadang kita salaman di dunia nyata, tapi di dunia maya kita bikin status bangsat itu kelompok itu atau juga jadi yang kontradiktif lain. Gitu ya Pak Ihsan? Kontradiktif dari dua dunia ini. Nah, menurut saya kita memang harus belajar menjembatani, sebetulnya menjembatani antara dunia nyata dan dunia maya ini. Karena dunia maya ini kontrolnya lebih kompleks, lebih sulit.
orang pakai jempol aja bisa menyebar ke seluruh dunia. Jadi menurut saya, tapi tetap kembali pada prinsip tadi ya. Jadi bahwa sebetulnya gara-gara empati dan cinta sudah mati, maka ya kekerasan berkembang. Jadi menurut saya tetap kuncinya di pengembangan empati dan juga pengembangan cinta ini, kira-kira gitu ya. Jadi budaya, agama, kemudian itu kan harusnya mendorong berkembangnya cinta, berkembangnya juga empati, ilmu pengetahuan itu. Tapi justru gara-gara sudah mati dua hal inilah terjadi kekerasan, seperti yang saya ungkapkan tadi. Karena itu, menurut saya bagaimana mahasiswa justru mengembangkan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih budaya, lebih fun, lebih apa. Jadi sains menurut saya juga kalau dibungkus dengan budaya, dibungkus juga dengan musik, dibungkus dengan yang lain akan berkembang sedemikian rupa. Jadi ilmu pengetahuan ini. Nah, saya kira ini salah satu yang kita harus jembatani lah. Karena kalau tidak, menurut saya juga masih terus belajar sebetulnya menjembatani antara konflik di dunia maya dan di dunia nyata ini. Tapi sekarang kita memang berada dalam situasi kita konflik di dua dunia. Dua-duanya harus damai. Di dunia maya damai, di dunia realitas juga damai. Dan itu adalah artinya itu integrated. Jadi nggak boleh konflik di salah satunya. Jadi saya kira memang tidak mudah, tapi dengan narasi positif, dengan narasi damai, dengan ini mudah-mudahan konflik di dunia maya bisa kita kurangi terus. Jadi hoax dan juga hate speech atau ujaran kebencian harus jadi musuh kita bersama, saya kira. Itu yang harus kita kembangkan ke depan. Dan narasi positif harus semakin banyak kita kembangkan. Itu jawaban sementaranya. Terima kasih Pak Iksan, dan perlu diingat juga bahwa jejak digital itu tidak akan pernah hilang gitu ya. Betul Sasti, ya. sekali. Dan mungkin tadi terkait dengan yang sudah disampaikan Pak Ihsan, Iya. harus dikemas dengan budaya. Nah ini ada kaitannya dengan pertanyaan saya ke Pak Jack nih Pak. Pada saat meresolusi konflik di Ambon pada saat itu akhirnya mempersatukannya melalui budaya atau kearifan lokal. Apa yang menjadi dasar untuk akhirnya decide atau memutuskan untuk melakukan pendekatan kearifan lokal, Pak? Silakan. Terima kasih. Ya, karena Pak Iksan yang suruh waktu itu. Pak Iksan ini scholar practitioner untuk resolusi konflik yang luar biasa ya. Kita banyak belajar dari beliau dan syukur pada saat itu ya masuk pada awal-awal konflik dan kita membangun sama-sama proses di sana. Kenapa pendekatan budaya? Ini pertanyaan menarik karena di dalam budaya ada kodifikasi perilaku yang disimpan pada lapisan mental kita. Ya, jadi karena itu menarik, mulai budaya bisa berarti dialek lokal, bisa semua elemen itu ya terkonstruksi di balik kesadaran kita. Nah itu tidak hilang selama konflik. Ya. Relasi-relasi atau pola relasi berbasis pelagandon dia berakar pada konsep-konsep kosmologi tentang model dialektis dalam relasi yang berbeda. Saya kira bukan cuma di Maluku, itu khas Asia sekali ya, monodialektis atau lebih banyak ya. Orang istilah saya seperti kita memilih tali begitu, tidak saling melebur, tetapi saling mengikat dan menjadi kekuatan. Ya, dan itu utuh, dia tidak terpenggal-penggal. Ada sistem pemerintahan adatnya, ada budaya-budaya gotong royongnya, itu semua terkonstruksi. Memang celakanya bahwa modernisasi, dia melabrak keutuhan itu menjadi sangat terfragmentasi ya. Jadi kita kehilangan integrasi utuh dari sebuah konsep budaya. Makanya belakangan lebih banyak kalau kita bicara budaya itu untuk konsumsi tourism.
yang kita pertunjukkan ya, ketimbang kita membangun sebuah konsep etis yang harus kita jalani sama-sama. Jadi memang kebudayaan dalam segala bentuknya itu terkait dengan identitas. Ya, ketika kita bicara identitas, sandaran kita selalu ada di sana. Dan juga di dalam identitas bersama itu ada pride, ya, ada rasa bangga terhadap identitas, ada collective pride. Ini yang harus kita angkat, ya, kita selebrasi, tidak saja ini kita rayakan. Dan apa yang tadi dikonstatir oleh Pak Iksan itu benar bahwa UI juga punya budaya bersama. Ya. Kita membangun narasi-narasi kolektif, memori-memori kolektif tentang kebersamaan yang khas. Ya, dan itu harus menjadi sesuatu yang membanggakan, melekat dengan jaket kuning misalnya. Ya, jaket kuning bukan cuma UI, tetapi ada budaya di balik itu. Kampus yang sangat majemuk, di mana kemajemukan dikelola, kemajemukan dirayakan lewat berbagai bentuk manifestasi, termasuk bentuk-bentuk berkesenian, model-model yang lain, di mana setiap ketika masuk ke UI, orang tahu bahwa ada persaudaraan yang kental di situ, dan itu nampak pada pola relasi yang dibangun. Ya. Jadi kita tidak bicara hanya sebagai space, tempat, tetapi interaksi antar individu, interaksi antar kelompok di dalam itu juga yang kita kembangkan menjadi sebuah kekhasan. Itu yang coba kami bangun ya di Maluku ya, menarik balik, saya katakan tadi, ketika agama tidak memberi jawab sepenuhnya, ketika politik tidak memberi jawab sepenuhnya, lalu masyarakat menarik rekaman-rekaman collective memory itu pada aspek lapisan mental kebudayaan yang ada. Makanya dulu itu kalau Pela Gandong ada perayaan, ya mereka bilang panas pela atau panas gandong, itu secara reguler dilakukan perayaan untuk mengingat kembali perjalanan bersama, peristiwa fakta persaudaraan itu diangkat, dan ketentuan-ketentuan yang mengikuti di dalamnya. Sehingga ke generasi berikut mereka tahu dengan siapa mereka berpela atau bergandong dan lain-lain. Nah, itu menjadi semakin marak dilakukan pasca konflik. Ya. Sebelum konflik ada relasi-relasi itu sudah kendor. Nah, kenapa menjadi semakin marak? Karena orang mencari sesuatu dari keterpecahan saat ini, apa yang bisa merajut. Apa yang bisa merajut. Dan itu menyumbangkan energi positif, ya, energi positif untuk kita mengangkat. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi di video, kalau Pela Gandong itu bisa menjadi sangat inklusif bagi orang Maluku sesama orang Maluku, tapi bisa menjadi eksklusif antara orang Maluku dengan orang di luar Maluku karena dia tidak mengikat, ya. Karena itu perlu dicari. Saya ingat istilah Pak Iksan dulu, bukan cuma revitalisasi, remaking, ya. Jadi kita meng-create budaya-budaya baru, karena itu saya lebih banyak misalnya memakai, terutama karena dengan anak-anak muda, ya kesenian sebagai elemen kebudayaan, fotografi sebagai elemen kebudayaan. Saya melatih tari, saya melatih teater misalnya. Dan kita pakai di dalam upaya untuk membangun bina damai. Misalnya dengan teater, ya terutama physical theater itu deal dengan healing karena kita bersentuhan secara fisik satu dengan yang lain, membuat komposisi, dan itu juga menyalurkan emosi untuk berdamai dengan diri sendiri dan lain-lain. Atau musik, ya misalnya, karena di dalam rampak musik bersama itu menarik. Misalnya di Maluku musik hadrat itu, ya yang tetabuhan itu kan tidak punya melodi. Setiap kampung itu sangat kaya. Pernah ada penelitian, musik rampak hadrat itu di setiap kampung Muslim itu berbeda. Ya, berbeda, dan kalau disatukan susah karena pola ritmenya beda. Tetapi ketika disatukan dalam uji coba kita dengan kelompok trompet gereja, melodinya dikomando oleh trompet gereja dan hadratnya tiba-tiba menyatu seperti itu. Atau musik pukul toto buang. Nah, teman-teman musisi lalu menganggap ya ini rekonsiliasi, ini nyatu dari musik. Dan itu tidak menyeret hanya instrumen musik seperti saya katakan tadi. Itu menyeret soal rasa, soal persepsi,
tentang interaksi di balik instrumen-instrumen itu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Makasih. Wah, luar biasa menarik sekali ya. Akhirnya bagaimana budaya itu sendiri yang menjadi identitas kolektif merajut waktu itu akhirnya dipilih menjadi pendekatan untuk resolusi konflik di Ambon. Nah, Dan itu yang Reska paling penting sepertinya ada gitu ya, karena pertanyaan. kalau kita bicara tentang merajut tuh banyak sekali hal-hal yang Betul. mendukung gitu ya, atau Iya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Kita masih ke Pak Jack. Pak Jack dengan pengalaman kemudian juga melakukan analisis terkait dengan konflik yang terjadi gitu di beberapa daerah misalnya, terutama yang diangkat pada kesempatan kali ini tentang Maluku gitu ya, di iya. Ambon itu sendiri. Nah, kalau dari sisi mahasiswa sendiri Pak Jack, mental apa yang perlu mereka persiapkan mengingat bahwa saat ini berpikir kritis, Iya. namun terkadang juga mengabaikan norma dan etika. Nah, kita menginginkan bahwa para mahasiswa Universitas Indonesia ini bersikap menjadi problem solver, bukan justru sebaliknya menjadi destroyer. Silakan Pak Jack. Baik, terima kasih. Saya kira bahwa itu UI bisa menjadi kampus untuk mengeksersis ya, apa yang ditanyakan tadi dalam berbagai bentuk, sehingga kampanye bina damai, toleransi dan pluralisme seperti itu terkait dengan nilai-nilai kebangsaan bisa keluar dari situ. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan ke Pak Ihsan tadi, bagaimana kita memakai media sosial ya. Bagaimana kita memakai media sosial, apalagi sekarang ketika pandemi kan kita tiba-tiba dipaksa melompat masuk ke dalam satu transformasi digital yang gila-gilaan, dan ini tabrakan nilainya sangat kuat di situ, politisasi identitas keras sekali di situ, dan di situ lalu memang butuh strategi bersama, ya mulai dari dalam untuk menggunakan itu. Begini maksud saya. Itu cuma medium ya, dan misalnya virtual medium tidak akan efektif kalau tidak ada offline encounter, perjumpaan offline. Apa yang dilakukan itu kan yang dibawa ke ruang virtual, ke ruang ini. Dan di sini bisa di combine. Saya misalnya dengan teman-teman membangun gerakan provokator damai dengan teman-teman muda ya. Waktu saya dengan Pak Ihsan masih bekerja, itu belum ada sosial media untuk konflik 99. 2011 ketika pecah konflik, sosial media udah ada. Dan itu kita berhadapan dengan provokasi, dengan hoax, dan lain-lain, sehingga teman-teman muda lalu memakai sosial media untuk melakukan counter ya, terhadap berita-berita yang salah, kemudian bridging ya, ketika terpisah, bagaimana orang berhubungan, ada sosial media, kemudian clarifying, ya, mengklarifikasi berita-berita yang salah, tetapi juga promoting. Jadi promoting ya, kalau teman-teman cek ketika kasus Jakarta seperti pemilihan gubernur Jakarta lagi ramai dan itu kan menyebar ke seluruh Indonesia. Teman-teman di Ambon lalu memakai teman-teman Photography for Peace lalu membuat foto story dan itu menjadi sangat viral sambil mengundang teman-teman memotret keindahan alam Maluku atau relasi indah di Maluku, memasang caption di bawah, Jakarta, Indonesia bukan cuma Jakarta. Jangan terprovokasi dengan Jakarta, kita campaign dari Maluku tentang perdamaian. Dibagi ke 4 atau 5 orang, setiap hari dia harus naikkan 1 atau 5 foto. Tiba-tiba, cuma dalam 1 minggu, tapi tiba-tiba jadi 1 bulan. Dan itu jejak digitalnya masih ada, itu jadi ribuan foto dari berbagai aspek dengan caption yang sama. Ini model-model kampanye yang bisa kita kembangkan, dan saya kira sesuatu yang selalu saya percaya juga dalam pola-pola relasi itu adalah bagaimana trust dibangun melalui relasi-relasi persahabatan. Dan relasi-relasi persahabatan kita kawal, kita administrasi dalam kegiatan-kegiatan yang terus-menerus kita ukur progresnya. Baik, Pak Karena Jack. itu Jadi artinya bahwa juga memang ya, banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa lakukan untuk memperkecil ruang lingkup konflik tadi dan kemudian juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan kita ya Pak Jack ya dalam merajut potensi ini sendiri. Pak Jack, rasanya kita betul. pengen berbincang-bincang lebih lama lagi ya Sasti ya. Betul. Apalagi kalau ada Pak Iksan, Pak Jack rasanya 2 jam kurang gitu ya. Kalau kita belajar banyak bagaimana menyelesaikan konflik, kemudian juga pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Terima kasih Pak Iksan dan Pak Jack.
Mudah-mudahan ilmu yang dibagi kepada kita semua, tidak hanya kepada Reska dan Sastik, juga kepada mahasiswa, juga bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, salam sehat selalu dan salam sukses selalu. Terima kasih Salam Pak teman-teman. Iksan dan Pak Salam Jack. Bang Iksan, salam Ya, dirunung. sampai ketemu lagi, Bung Jack. Yuk, Sehat selalu, selamat pandemi. iya. Terima kasih Ya, Pak Jack dan juga Pak Iksan. Jadi Sasti Ya, artinya sendiri. bahwa banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan pendekatan. Yang paling penting adalah berpikir kritis namun tidak mengabaikan norma dan etika yang ada. Sehingga kita masih on the track gitu ya. Betul sekali. Tadi kita sudah dengarkan bersama apa aja sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Tadi Pak Ihsan juga sudah memberikan beberapa nasihat-nasihat, Iya. insight-insight baru untuk para mahasiswa menjaga keberagaman sesuai dengan tema Kamaba UI ya 2021. Reska. Betul sekali Sasti. Dan Sasti tentunya kita masih akan memberikan materi-materi yang menarik lagi Betul. kepada para mahasiswa yang luar biasa semangatnya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa tidak hanya mendengarkan, Ya. tetapi juga harus menyimak dengan seksama dan bahkan mencatat gitu ya. Betul. Untuk poin-poin penting karena ini akan menjadi dasar pemikiran kita bersama ya Sasti ya. Betul. Dan nanti kita akan kembali lagi untuk teman-teman mahasiswa, jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali dengan materi-materi yang menarik lagi. Tetaplah di Kamaba UI 2021, satu karena beda. Masih semangat dalam Kamaba UI 2021, satu karena beda. Ada apa lagi nih Sasti? Kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang menarik gitu Iya, ya. betul sekali seperti yang sudah kita janjikan Iya. kemarin, Reska, bahwa kita akan melanjutkan talk show yang sempat tertunda kemarin. Dan kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Ahmad Gamal, SARS MUP PhD, Direktur Inovasi dan Sains Teknopark UI, dan juga Ibu Dr. Ima Mayasari SHMH, selaku Direktur Administrasi Data dan Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi Universitas Indonesia. Dan langsung saja kita ikuti materi Ya. yang pertama dari Bapak Ahmad Gamal dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa baru. Salam kenal, saya Ahmad Gamal. Saya saat ini posisinya membantu Ibu Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi, Ibu Dr. Gigi Nurtami. Saya bersama dengan beberapa kolega saya, Pak Dede Juhana, Direktur Riset dan Pengembangan, dan Pak Agung Waluyo, Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Ibu Ima Mayasari, Direktur Administrasi Data dan Pengelolaan Produk Riset Inovasi, bersama-sama berupaya untuk mendorong terciptanya iklim dan ekosistem riset dan inovasi di UI. Presentasi ini mungkin lebih besar bicara mengenai ekosistem riset inovasi di UI. Nanti teman-teman mahasiswa baru mungkin bisa melihat ya, kira-kira di mana teman-teman mahasiswa ini bisa berperan dalam ekosistem inovasi dan kira-kira apa saja kontribusi yang bisa dilakukan. Saya mulai presentasi dengan diagram sederhana ini. Ini adalah diagram yang menunjukkan bagaimana manajemen inovasi di UI itu dikelola. Jadi manajemen inovasi di UI itu sudah bergeser dari yang sebelumnya mungkin kita kenal sebagai, kalau bahasa kerennya saya boleh pinjam istilah teknologi push begitu ya. Jadi para peneliti itu berupaya untuk mengembangkan produk, mengembangkan penelitian yang kemudian didorong agar bisa diterima oleh teman-teman di mitra industri. Sekarang sudah tidak seperti itu. Sekarang mekanismenya kami berupaya untuk selalu bekerja sama dengan mitra industri, menyelenggarakan forum-forum ideasi. Forum ideasi itu adalah forum-forum yang kami lakukan untuk menarik input atau mencari masukan mengenai kebutuhan dan juga investasi begitu ya dari mitra industrinya melalui berbagai kerjasama penelitian. Setelah itu kemudian setelah kami dapatkan input mengenai kebutuhan dan investasinya, maka kemudian UI menyelenggarakan pengembangan dan kemudian setelah jadi produknya, kami lakukan upaya-upaya untuk melakukan perlindungan kekayaan intelektualnya. Salah satunya adalah misalnya mendaftarkan paten, mendaftarkan hak cipta, mendaftarkan desain industri atau desain tata letak sirkuit terpadu atau jenis-jenis kekayaan intelektual yang lain ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. UI sudah cukup baik ya, punya ekosistem dan jejaring. Misalnya di tahun 2019 saja UI sudah mendorong agar para penelitinya bisa melakukan kerjasama penelitian dengan setidaknya 74 pemerintah pusat dan daerah,
dengan 57 mitra industri, dengan perguruan tinggi lain sebanyak kurang lebih 30 kerjasama. Juga yang menarik adalah UI mendorong kerjasama dengan kelompok masyarakat dan dengan institusi di luar negeri. Jadi di tahun 2019 misalnya UI mendorong kerjasama dengan 57 kelompok masyarakat dan 139 kerjasama internasional. Nah, yang menarik, sumber daya inovasi UI juga tidak kecil gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, misalnya di tahun 2019 pendanaan UI yang didapat dari pemerintah dan dari sumber daya UI sendiri untuk keperluan inovasi itu sekitar 30 miliar gitu ya. Lalu kemudian kita punya support dari berbagai macam channel ya, misalnya dari mitra industri itu dalam bentuk CSR atau dalam bentuk kontribusi dana pengembangan itu hampir 10 miliar. Investasi swasta di dalam startup-startup yang dikembangkan oleh dosen dan mahasiswa UI itu juga tidak kecil ya. Di tahun 2019 angkanya sekitar 7,2 M, dan pendapatan hasil komersialisasi dari kekayaan intelektual UI juga tidak kecil ya. Nilainya sampai hampir 700 miliar. Di tahun 2019 angkanya sekitar 679 miliar. Di tahun 2020 angkanya sekitar 800 miliar ya. Ini didapat dari macam-macam ya, dari pendapatan startup dan pendapatan spin-off yang ditelurkan oleh UI sendiri. Nah, ini tentunya perlu didukung oleh sumber daya inovasi yang tidak sedikit. Kita perhatikan bahwa misalnya di tahun 2019 sebanyak 2030 dosen UI itu sudah menjadi dosen tetap, dan dari sekitar 2.000 orang, seperempatnya ya, hampir 600 orang memang siap untuk dikembangkan dan dikomersialkan di pasar. Kita juga punya berbagai laboratorium ya, dan laboratorium itu didukung oleh tenaga laboran yang jumlahnya tidak sedikit. Mahasiswa UI juga sangat produktif, dari sekitar 50.000 mahasiswa ya, 48.000 sekian mahasiswa, setidaknya 6.000 setiap tahunnya itu terlibat dalam kegiatan inovasi. Artinya mereka terlibat dalam penelitian, mereka terlibat dalam kegiatan pengembangan produk, mereka terlibat dalam komersialisasi, dan mereka terlibat dalam pengembangan startup di UI. Dan kita didukung oleh jejaring laboratorium yang sangat banyak jumlahnya, dan juga kapasitasnya juga sangat baik ya. Jadi di UI sendiri, baik di kampus Salemba dan Depok, itu ada setidaknya 215 laboratorium yang kalau di total valuasi asetnya hampir 2,4 triliun ya. Lalu kemudian capaiannya bagaimana? Capaiannya juga sangat bagus. Capaian inovasi UI itu di awal tahun 2020 secara kumulatif UI sudah punya 2.500 sekian ya aplikasi kekayaan intelektual. Ada yang bentuknya hak cipta, ada yang bentuknya paten, ada yang bentuknya desain industri, dan lain-lain. Nah kalau kita lihat sebaran dari pengguna dari kekayaan intelektual UI itu juga sudah cukup banyak. Kalau saya hanya mendata saja sebaran pemanfaat lisensi kekayaan intelektual UI, maka di seluruh Pulau Jawa ini ada berbagai perusahaan yang mengembangkan produk-produk yang dibuat oleh UI gitu ya. Lalu kemudian ini adalah daftar dari startup binaan UI yang aktif dan produktif sampai dengan tahun 2019 akhir ya, awal 2020. Jadi banyak sekali sebetulnya startup yang mungkin beberapa dari teman-teman sudah kenal juga. Ini sebenarnya adalah penyemangat untuk teman-teman, bukan hanya sekedar untuk nanti terlibat dalam kegiatan pengembangan inovasi, tapi juga kegiatan komersialisasi dalam pengembangan startup. Nah, yang menarik, hasil kekayaan intelektual UI itu bukan hanya bermanfaat dari segi komersial, tapi juga bermanfaat dari sisi sosial gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya kolega saya, Pak Agung Waluyo, Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, itu mengelola program-program pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Dan kalau kita lihat satu skema saja, skema IPTEX bagi masyarakat, antara tahun 2017 sampai tahun 2019, mereka sudah menghasilkan 430 program yang tersebar di seluruh di seluruh Indonesia gitu ya, yang kemudian membawa produk-produk inovasi ini untuk kemudian diimplementasikan dan dibuat bermanfaat bagi masyarakat. Yang menarik juga adalah teman-teman kita di bidang lintas disiplin ini bukan hanya di sosial humaniora, mereka juga bekerja menghasilkan produk inovasi berupa kebijakan. Jadi dosen UI dan mahasiswa UI itu menghasilkan riset-riset yang
kemudian dituliskan ke dalam policy brief atau nota singkat gitu untuk memberi masukan kepada kebijakan. Dan nota singkat ini jumlahnya nggak sedikit ya. Di tahun 2020 selama pandemi, UI menghasilkan setidaknya 31 policy brief yang kalau kita valuasi nilainya nggak kecil ya. Kalau misalnya setiap nota dinas itu, setiap nota kebijakan itu dibuat dengan pikiran, tenaga yang kemudian harus dibayar ya. Misalnya katakanlah masing-masing menghasilkan, bukan menghasilkan, membutuhkan biaya sekitar 200 juta rupiah, maka setidaknya valuasinya sekitar 6,2 miliar. Dan itu merupakan kontribusi UI kepada negara kita ya. Nah, kepada negara kita, UI tidak men-charge pemerintah untuk kemudian menghasilkan berbagai policy brief ini, tapi UI secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Pemanfaatnya juga sangat banyak. Kita bisa lihat bahwa misalnya ya, UI sudah memberikan masukan kepada DPR MPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kemenko Perekonomian kalau teman-teman tahu adalah kepala dari Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia, sehingga kemudian menjadi sangat strategis untuk kita bekerja sama dan memberikan masukan secara aktif kepada Kemenko Perekonomian. Lalu Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, yang secara spesifik ingin saya bicarakan adalah bahwa keunggulan UI itu bisa terlihat karena kita di UI punya dosen dan mahasiswa yang sangat agile, yang sangat aktif dalam melakukan kegiatan pengembangan, sehingga kemudian dari berbagai bidang berkontribusi dengan aktif untuk membantu pemerintah menangani COVID-19, pandemi yang saat ini kita masih hadapi bersama gitu ya. Dalam terutama akibat COVID-19 yang berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence begitu ya. Jadi ini sudah mulai banyak dilakukan pemanfaatan artificial intelligence untuk keperluan deteksi COVID. Jadi kalau sebelumnya kita harus menunggu hasil tes swab PCR yang makan waktu dengan melihat hasil ronsen dan melakukan analisis menggunakan kecerdasan buatan, kita bisa mendapatkan deteksi yang sedikit lebih cepat gitu ya untuk keperluan deteksi COVID-19. Kalau saya boleh menyimpulkan, sebetulnya UI itu unggul dalam inovasinya karena 4 hal. Yang pertama adalah karena kita excellent, yang kedua karena kita agile, lincah begitu ya, bisa bergerak dan mengantisipasi perubahan-perubahan. Lalu kemudian kita selalu mengembangkan produk inovasi yang bersifat demand pull atau bersifat memenuhi kebutuhan pasar ya, dan kita selalu berupaya untuk menghasilkan comprehensive impact atau kita berusaha untuk menghasilkan dampak yang komprehensif bagi masyarakat, bagi perusahaan secara komersial, bagi pemerintah untuk dampak kebijakan, dan tentunya bagi UI sendiri. Nah, kalau boleh saya ingin mengutip kata-kata Profesor Bambang Brojonegoro, saat itu beliau masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Beliau mengatakan bahwa kontribusi riset UI, terutama untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19, lengkap dan signifikan. Ini beliau sampaikan dalam kegiatan serah terima surat keputusan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan Coronavirus Disease pada Kamis 11 Juli tahun 2020. Jadi saat itu UI mendapatkan pendanaan yang sangat besar, mungkin salah satu yang mendapatkan pendanaan paling besar ya, dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset Inovasi Nasional saat itu, untuk membantu pemerintah melakukan berbagai penelitian dan pengembangan produk untuk penanganan pandemi COVID-19. Ini adalah komentar Pak Menteri saat itu. Demikian, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa baru menjadi bagian dari upaya kita untuk tidak hanya menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, tapi juga mendorong terciptanya ekosistem riset inovasi di Indonesia. Selamat bekerja keras menjadi mahasiswa UI. Semoga teman-teman menjadi pemimpin masa depan, inventor masa depan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Gamal, SArs, MUP, PhD, selaku Direktur Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia. Dan baru saja teman-teman mahasiswa mendapatkan serangkaian sharing bagaimana aktivitas Universitas Indonesia di masyarakat
sebagai ekspresi dari semangat menjangkau nih yang kemarin tema kita UI sebagai miniatur Indonesia. Dan tadi kalau Pak Ahmad Gamal menjelaskan dari sisi inovasi-inovasi apa saja yang diberikan oleh Universitas Indonesia ke masyarakat Betul tentunya. sekali, apalagi tadi kalau dia melihat bahwa peran serta dari Universitas Indonesia ini tidak hanya di bidang sains saja, tetapi Iya, juga berkontribusi dari segala inovasi yang iya, berkaitan dengan kegiatan sosial. Salah betul, satunya inovasi yang lahir saat pandemi COVID-19. Ada beberapa pointers yang betul. sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Gamal. Terima kasih Pak Ahmad Gamal. Mudah-mudahan ini bisa